Mesin jahit tua itu berderit setiap kali diinjak pedalnya. Suaranya seperti rintihan logam yang sudah terlalu lelah. Di ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter, Joko duduk membungkuk, menjahit potongan kain seragam sekolah milik anak tetangga. Cahaya redup dari lampu gantung tua membuat matanya pedih, tapi ia tetap menekuni pekerjaannya tanpa banyak bicara. Di luar, terdengar suara ibu mertuanya, Bu Sarti, sedang berbicara dengan tetangga. Nada suaranya tajam dan penuh ejekan. "Ah, suamiku dulu tukang kebun, tapi masih bisa beli tanah. Ini Joko, jahit saja masih nyicil mesin bekas," katanya sambil tertawa. Tawa itu menggema sampai ke ruang kerja Joko. Ia menahan napas, menatap hasil jahitannya yang mulai kabur di matanya. Jarum berhenti, tangannya gemetar. Tak ada satupun ucapan dari mertuanya yang pernah terdengar baik. Bahkan saat ia menikahi Siti, anak perempuan satu-satunya Bu Sarti, semua orang tahu Bu Sarti menolak mentah-mentah. "Laki-laki miskin cuma bisa bikin susah anak orang," kata Bu Sarti waktu itu. Siti sering menenangkan suaminya. Katanya, semua akan berubah jika mereka sabar. Tapi waktu berjalan, dan ucapan itu hanya jadi harapan kosong. Warung jahit Joko tidak pernah benar-benar ramai. Kadang ada pesanan, kadang tidak sama sekali. Sementara kebutuhan terus menumpuk, dan rasa malu makin menyesakkan dada. Sore itu, hujan turun pelan. Joko duduk di depan rumahnya yang berdempetan dengan rumah mertua. Ia melihat Bu Sarti keluar dengan payung, berjalan gagah ke rumah tetangga yang kaya. "Kalau saja aku punya uang," gumam Joko lirih. "Aku juga bisa dihormati seperti mereka." Siti muncul membawa segelas teh hangat. "Sudahlah, Mas, jangan didengarkan omongan ibu. Kita cari rezeki pelan-pelan saja." Joko tidak menjawab. Ia hanya memandangi hujan yang jatuh di halaman tanah. Di kepalanya, kata-kata Bu Sarti terus berputar. "Menantu miskin tidak pantas duduk di meja keluarga." Kata itu seperti paku yang ditancapkan dalam-dalam ke dadanya. Malam harinya, setelah Siti tertidur, Joko masih duduk di depan mesin jahit. Lampu sudah temaram, suara hujan masih terdengar dari luar. Ia menunduk, memperhatikan benang yang tersangkut di jarum. Saat hendak menariknya, entah mengapa jarinya terluka. Setetes darah jatuh di kain putih, meninggalkan noda merah tua. Sekilas, ia merasa kain itu berdenyut, seperti hidup. Ia tertegun, tapi tidak sempat berpikir lebih jauh karena suara keras tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Ketok 3 kali. Tok, tok, tok. Joko menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang yang bergerak ditiup angin. Ia menelan ludah, lalu menutup jendela. Tapi saat ia menatap ke arah mesin jahit, jarum itu bergerak sendiri. Pelan-pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang menginjak pedalnya. Kain putih itu kembali tergeser, membentuk garis-garis acak seperti huruf yang tidak ia pahami. Joko mundur 1 langkah. Dadanya berdebar. "Siapa di sana?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara mesin jahit yang terus berdengung, hingga tiba-tiba berhenti seolah lelah. Joko mematikan lampu, lalu bergegas tidur di samping Siti. Tapi matanya tak kunjung terpejam. Dalam gelap, pikirannya dipenuhi bayangan Bu Sarti yang tertawa merendahkannya, wajahnya yang sombong, dan suara jahitan tadi yang seperti menulis sesuatu. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk datang. Ia berdiri di tengah hutan, memegang potongan kain berdarah. Dari balik pepohonan, muncul sosok Bu Sarti dengan mata hitam legam. Suaranya berat dan dingin. "Kalau kau ingin dihormati, korbankan yang membuatmu terhina." Joko terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu. Ia menatap mesin jahit di sudut ruangan, dan terpaku. Kain putih yang tadi ia tinggalkan kini bertuliskan samar seperti bekas jahitan. Tumbal pertama. Siti masih tidur pulas di sebelahnya.
Joko tidak berani membangunkannya. Ia hanya menatap kain itu lama-lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Batas antara kesabaran dan kebencian. Pagi menjelang. Burung-burung berkicau, seolah tak terjadi apa-apa. Bu Sarti lewat di depan rumah sambil membawa tas belanja. Ia menatap Joko sekilas dan mencibir. Kerjamu cuma duduk di mesin itu. Kapan kaya? Joko diam. Matanya menatap tajam, tapi bibirnya tersenyum tipis. Mungkin sebentar lagi, Bu, katanya pelan. Sebentar lagi. Hujan semalam menyisakan genangan di halaman. Di genangan itu, pantulan wajah Joko terlihat berbeda, pucat, dengan mata merah yang tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Sudah 2 minggu Joko jatuh sakit. Tubuhnya lemas, tenggorokannya panas, dan matanya berair. Siti yang merawatnya setiap hari hanya bisa pasrah karena uang mereka hampir habis. Obat yang dibeli di warung tak banyak membantu. Pagi itu, Siti memberanikan diri mengetuk pintu rumah ibunya, Bu Sarti. Bu, Joko masih demam tinggi. Boleh pinjam uang sedikit buat beli obat? Bu Sarti menatapnya dari kepala sampai kaki, wajahnya datar. Kau pikir aku punya uang lebih? Lagi pula, suamimu laki-laki. Masa sakit sedikit saja sudah tumbang? Siti menunduk. Ia tahu percuma membantah. Bu Sarti menambahkan, dengan nada tajam. Dulu aku sudah bilang, jangan nikah sama orang yang tak punya apa-apa. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Pintu ditutup dengan keras. Siti berdiri di depan rumah itu beberapa detik sebelum berjalan pulang dengan mata berkaca. Joko melihat istrinya masuk. Tak usah bicara, katanya pelan. Ia tahu apa yang terjadi tanpa perlu mendengar. Sejak menikah, sikap Bu Sarti tak pernah berubah. Bahkan ketika Joko mencoba memperbaiki hubungan dengan memberi hadiah hasil jahitannya, Bu Sarti selalu menolak. Aku tak butuh hasil kerja orang gagal, katanya dulu sambil melemparkan kemeja buatan Joko ke tanah. Hari berganti, tapi penyakit Joko tak kunjung sembuh. Siti terus menjaga, menyeka keringat, menanak nasi seadanya. Namun di balik kelemahannya, amarah Joko pelan-pelan tumbuh. Ia memandangi langit-langit rumah sambil membatin. Orang macam aku memang tidak dianggap. Hidup miskin berarti tidak berharga di mata mereka. Beberapa hari kemudian, suara beduk tanda Idul Fitri menggema. Desa ramai, anak-anak berlarian memakai baju baru. Di rumah Bu Sarti, keluarga besar berkumpul. Mobil-mobil terparkir di depan rumah. Aroma opor dan rendang menyeruak ke udara. Joko hanya duduk di depan rumah, menatap sepi. Bajunya lusuh, tubuhnya masih lemas. Siti memaksa tersenyum dan mengajaknya bersalaman ke rumah ibu. Mas, walau ibu begitu, tetap kita datang. Biar silaturahmi tak putus. Joko terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Mereka berjalan pelan menuju rumah besar itu. Suara tawa terdengar dari dalam. Begitu masuk, semua mata tertuju pada mereka. Bu Sarti mendengus kecil. Oh, kalian datang juga? Katanya dingin. Tak ada pelukan, tak ada sambutan. Ketika semua duduk di meja makan, Siti membantu menghidangkan piring. Tapi Joko hanya berdiri di pojok ruangan. Tak ada yang mengajaknya bicara. Sepupunya yang kaya malah menepuk pundaknya dan berbisik. Masih jahit di rumah? Kau? Tak capek miskin terus? Tawa kecil terdengar di sekeliling meja. Joko memaksa tersenyum, tapi di dalam hatinya, sesuatu bergolak. Ia menatap Bu Sarti yang sedang sibuk memuji anak laki-lakinya sendiri. Lihat, si Dani sekarang sudah punya toko emas. Anakku yang laki-laki memang bisa diandalkan. Tidak seperti yang satu itu. Tatapannya mengarah ke Joko. Siti menggenggam tangan suaminya di bawah meja. Sabar, Mas. Nanti rezeki kita juga datang. Joko hanya menatap kosong ke arah piring. Setelah makan,
Joko diam-diam keluar dari rumah. Ia berjalan ke tepi kebun belakang, duduk di bawah pohon jambu. Angin sore bertiup pelan, tapi di dadanya ada panas yang sulit dijelaskan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik, "Kalau dunia ini cuma menghormati orang yang punya uang, mungkin aku memang harus mencari cara lain." Sejak hari itu, Joko berubah. Ia lebih sering bekerja malam-malam, menjahit tanpa suara. Kadang ia berbicara sendiri di depan mesin jahit, seolah ada yang mendengarkan. Siti memperhatikan, tapi tak berani menegur. Pernah suatu malam, ia bangun dan mendapati Joko duduk di kursi, menatap mesin jahit yang berputar sendiri. Benangnya membentuk lingkaran-lingkaran kecil. "Mas?" panggil Siti dengan suara gemetar. "Tidurlah," jawab Joko singkat, tanpa menoleh. Ia menatap kain putih di depannya, yang perlahan berubah warna menjadi merah pudar. Siti kembali ke kamar, pura-pura tidak melihat apa-apa. Keesokan paginya, Joko duduk di depan rumah dengan mata sayu. Ia berkata pelan, "Kadang aku merasa ada yang ingin menolongku, tapi aku belum tahu siapa." Siti hanya diam. Ia tak tahu maksud suaminya. Tapi malam itu, Joko bermimpi lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berada di ruang jahitnya sendiri. Cahaya lampu redup, dan di atas meja, kain putih menumpuk seperti tubuh yang dibungkus. Ia mendekat, lalu melihat benang merah menjahit sendiri, membentuk pola seperti luka yang dijahit rapat-rapat. Dari sela-sela kain, muncul darah segar yang menetes ke lantai. Suara perempuan terdengar, lirih namun menusuk. "Jahit nasibmu sendiri, Joko. Mulailah dari darah yang paling dekat." Joko terbangun dengan teriakan kecil. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia memandangi mesin jahit di sudut ruangan. Jarumnya masih bergerak pelan, padahal tak ada yang menyentuh. Dari bawah meja, setetes darah menetes ke lantai. Ia mendekat, tapi ketika dilihat lebih dekat, tak ada apa-apa. Hanya kain putih yang sudah ia gunakan semalam, dengan noda merah yang belum kering. Joko menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai pecah perlahan. Di luar, fajar mulai menyingsing. Suara ayam berkokok. Dari rumah sebelah, Bu Sarti berseru, "Joko, jangan lupa bersihkan halaman. Jangan cuma jahit saja, kerja juga yang berguna." Joko tak menjawab. Tangannya menyentuh kain di meja, dan dengan nada hampir tak terdengar, ia berbisik, "Tenang, Bu. Aku sedang menjahit masa depan kita semua." Hari itu udara terasa berat. Matahari siang menyengat, tapi angin yang bertiup dari arah kebun terasa dingin seperti menjelang hujan. Di ruang jahitnya yang sempit, Joko duduk diam, memandangi tumpukan kain yang tak kunjung dijemput pemiliknya. Usahanya makin sepi. Tak ada pelanggan, tak ada pesanan. Sementara beras di dapur tinggal segenggam. Siti sudah berusaha menjual beberapa pakaian bekas, tapi hasilnya hanya cukup untuk membeli minyak goreng. Joko tahu istrinya lelah. Tapi ia juga tahu, tak ada yang bisa diandalkan selain dirinya. Sore itu, seorang pelanggan lama datang, Bu Minah, ibu-ibu paruh baya yang biasa memesan daster. Ia duduk di kursi bambu, menatap Joko dengan tatapan iba. Mas Joko kelihatan pucat. "Banyak pikiran, ya?" Joko tersenyum kaku. "Biasa, Bu. Rezeki lagi seret." Bu Minah menatap kanan kiri, lalu menunduk. "Saya ini cuma mau bantu ngomong. Di seberang hutan itu, ada orang tua bisa nolong rezeki. Banyak yang datang, katanya pulang-pulang langsung lancar dagang." Joko terdiam. "Dukun? Maksudnya?" Bu Minah tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. "Namanya Pak Narto. Rumahnya di tepi sungai kering. Tapi hati-hati, Mas. Orang bilang, bantuannya tidak gratis." Joko hanya mengangguk pelan.
Ia mengantar Buminah pulang, tapi pikirannya terus berputar. Dukun pesugihan. Kata itu berputar di kepalanya seperti bisikan halus. Ia teringat tawa mertuanya, wajah sombong yang selalu memandang rendah. Terlintas bayangan Bu Sarti duduk di kursi depan rumah, tertawa sambil menghitung uang. Malamnya, Joko tak bisa tidur. Ia duduk di depan mesin jahit, menatap kosong pada kain putih di atas meja. Jarum diam, tapi entah kenapa terasa seperti sedang memanggil. Kalau saja aku bisa membuktikan kalau aku mampu, gumamnya lirih. Akhirnya, sebelum fajar menyingsing, Joko memutuskan pergi. Ia membawa senter kecil dan mantel lusuh, lalu meninggalkan rumah tanpa membangunkan Siti. Suara jangkrik mengiringi langkahnya menuju jalan setapak di belakang desa, arah menuju hutan kecil yang jarang dilewati orang. Perjalanan terasa panjang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Sesekali terdengar suara ranting patah, membuat bulu kuduknya merinding. Ia menyalakan senter, menyorot ke depan, dan di kejauhan terlihat sebuah rumah kayu tua berdiri di pinggir sungai kering. Rumah itu seperti menunggu kedatangannya. Lampu minyak menggantung di depan pintu, cahayanya bergoyang diterpa angin. Joko berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Sebelum sempat mengetuk, suara dari dalam terdengar. "Masuk saja, Joko." Ia membeku. Bagaimana orang itu tahu namanya? Pelan-pelan, ia mendorong pintu. Aroma dupa langsung menyergap, bercampur dengan bau tanah basah. Di dalam, seorang lelaki tua duduk di lantai, mengenakan baju hitam longgar. Matanya tajam tapi tenang, seperti sudah tahu semua hal yang belum terjadi. "Kau datang karena ingin dihormati, bukan?" tanya lelaki itu tanpa menoleh. Joko menelan ludah. "Saya hanya ingin rezeki lancar, Pak." Lelaki itu mengangguk. Rezeki tidak datang tanpa pengorbanan. Ia menyodorkan sebuah mangkuk kecil berisi air hitam. "Minum ini, biar niatmu jelas." Joko menatap cairan itu lama. "Siapa nama Bapak?" "Orang-orang memanggilku Pak Narto," jawabnya. Suara itu tenang, tapi ada getar aneh yang membuat dada Joko sesak. "Saya tidak mau menyusahkan orang lain, Pak. Saya cuma ingin nasib saya berubah," katanya akhirnya. Pak Narto tersenyum samar. "Semua perubahan butuh darah, Nak. Tidak selalu darah musuh. Kadang, justru darah keluarga sendiri yang paling manjur." Ucapan itu membuat Joko bergidik. "Maksud Bapak?" Pak Narto menatapnya tajam. "Kau tahu siapa yang paling sering menghina dan merendahkanmu? Kadang, dendam adalah pintu menuju kekayaan." Joko mundur setapak. Saya tidak berniat mencelakai siapapun." Pak Narto tertawa pelan. "Belum, tapi niatmu sudah membuka jalan." Ia menepuk lantai, dan dari bawahnya muncul suara gemerisik seperti langkah banyak orang. "Kalau nanti kau siap, bawa sesuatu milik orang yang kau benci, maka segalanya akan berubah." Joko tak tahan lagi. Ia berbalik dan keluar dari rumah itu dengan langkah terburu. Udara di luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di belakangnya, suara Pak Narto masih terdengar samar. "Hati-hati, Joko. Kadang orang miskin hanya butuh sedikit dorongan untuk menjadi jahat." Joko berjalan cepat menyusuri jalan hutan. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, kosong. Namun di tanah basah di depannya, ada jejak kaki lain, lebih besar, bergerak mengikuti arah langkahnya. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu dan mengunci rapat. Siti menatap heran. "Mas dari mana?" "Tadi, cuma cari udara segar," jawabnya singkat. Ia duduk di kursi, memandangi mesin jahit yang diam di sudut ruangan. Tiba-tiba, dalam cahaya lampu redup, ia melihat benang hitam tergulung di atas meja, padahal ia tak pernah membeli warna itu. Joko mendekat. Benang itu terurai sendiri, menulis kata samar di kain putih.
Bayaran darah. Ia terpaku. Nafasnya berat. Wajah Bu Sarti kembali muncul di kepalanya, tatapan menghina, tawa sinis, kata-kata yang menancap seperti pisau. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, Joko merasa, mungkin bisikan itu benar. Malam itu rumah Joko sunyi. Hanya suara jangkrik di luar dan detik jam dinding yang terdengar pelan. Siti sudah tidur di kamar, sementara Joko masih duduk di depan mesin jahitnya. Di atas meja, kain putih yang kemarin sempat ia lihat masih terbentang, dengan sisa jejak benang hitam di ujungnya. Ia menatap lama, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah hayalan akibat stres dan lapar. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai retak. Angin berhembus pelan melalui celah jendela. Tirai bergoyang, membuat bayangan bergerak di dinding. Joko menelan ludah dan menghela napas. Ia baru hendak mematikan lampu ketika suara klik, 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 terdengar dari arah mesin jahit. Jarum besinya bergerak pelan, naik turun sendiri. Joko menatapnya dengan mata melebar. "Siti," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Dari kamar, hanya terdengar suara napas istrinya yang teratur. Mesin jahit itu terus bergerak, semakin cepat, sampai kain di bawah jarumnya robek-robek. Suara ter-ter-ter-ter-ter terdengar seperti seseorang sedang menjahit dengan marah. Joko berdiri kaku. Ia ingin menekan pedal mesin, tapi kakinya seolah tak mau bergerak. Akhirnya, ia menarik kabel listriknya dengan kasar. Mesin berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Cuma korsleting," gumamnya, meski dalam hati ia tahu itu tidak masuk akal. Namun belum sempat ia kembali ke kamar, dari arah dapur terdengar suara lain. Tawa lirih perempuan. Pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Joko mematung. Suara itu bukan suara Siti. Tawa itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh debu. Lampu di dapur padam, hanya cahaya temaram dari ruang tamu yang menerobos lewat celah pintu. Dengan langkah ragu, Joko mendekat. Lantai kayu berderit di setiap pijakannya. "Halo, siapa di sana?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Tapi suara tawa itu berganti menjadi bisikan. Sayup-sayup terdengar memanggil namanya. "Joko." Napasnya tercekat. Ia menelan ludah, lalu menatap ke arah sumur di belakang dapur. Di sana, di bawah cahaya samar bulan, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang sedang membelakanginya. Pundaknya gemetar seperti sedang menangis. "Bu Sarti." Tanpa sadar, nama itu keluar dari bibirnya sendiri. Bayangan itu menoleh pelan. Tapi sebelum wajahnya terlihat jelas, semua lampu di rumah tiba-tiba padam. Siti menjerit dari kamar. "Mas Joko, ada apa?" Joko berlari ke arah istrinya dan memeluknya erat. "Tenang, Sit. Cuma listriknya turun." Namun dari balik punggungnya, Siti masih sempat melihat sesuatu di ambang pintu dapur. Siluet perempuan tua berdiri menatap mereka, matanya merah seperti bara api. Sejak malam itu, gangguan tidak berhenti. Setiap tengah malam, mesin jahit Joko akan bergerak sendiri. Kadang, di pagi hari, ia menemukan kain dengan bekas jahitan membentuk pola aneh, seperti tulisan, tapi bukan huruf yang ia kenal. Siti ketakutan dan memohon agar mesin itu disingkirkan, tapi Joko menolak. "Itu cuma angin, Sit. Jangan lebay." Padahal setiap kali ia menatap jarum mesin itu, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik logamnya. Malam berikutnya, mimpi buruk datang. Joko melihat dirinya berada di tengah hutan, berdiri di bawah pohon besar yang kering. Di hadapannya, Bu Sarti diseret oleh dua sosok tinggi berwarna hitam. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba Pak Narto muncul dari balik kabut, tersenyum dengan wajah yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. "Kau lihat, Joko? Semua orang akan dapat gilirannya."
Bu Sarti menatap Joko sambil berteriak, "Kau yang lakukan ini." Lalu hutan itu berubah menjadi laut darah. Joko terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Di luar, ayam jantan baru berkokok. Ia menatap tangan kanannya, penuh luka goresan, seperti baru mencakar sesuatu. Siti masuk dengan wajah panik. "Mas, kamu mimpi lagi? Aku dengar kamu teriak-teriak." Joko tak menjawab. Ia menatap mesin jahitnya yang kini diam di sudut ruangan. Namun di atas kain putih, muncul bercak merah kecil, seperti darah yang baru menetes. Hari demi hari, suasana rumah berubah. Siti lebih sering berdoa, menyalakan dupa, dan membaca ayat-ayat suci. Tapi Joko justru makin murung. Ia jarang keluar rumah, jarang bicara, hanya duduk menatap mesin jahitnya berjam-jam. "Mungkin ini pertanda," katanya suatu malam, pelan. "Pertanda apa, Mas?" "Bahwa mereka sudah mendengarku." Siti menatap suaminya dengan wajah bingung dan takut. "Mas, jangan bilang aneh-aneh. Itu cuma mimpi, bukan pesan dari siapa-siapa." Tapi Joko hanya menatapnya dingin. "Kalau itu cuma mimpi, kenapa aku bisa cium bau dupa dari hutan?" Siti terdiam. Dan malam itu, mereka tidur dalam ketakutan yang sunyi, tanpa tahu bahwa dari luar jendela, ada sosok perempuan tua berambut panjang sedang mengintip, tersenyum dalam kegelapan. Langit sore itu kelabu. Awan hitam menggantung rendah di atas desa, seolah menahan hujan yang enggan turun. Joko berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju hutan di tepi sawah. Di tangannya, ia menggenggam kain kecil yang dibungkus kertas coklat. Di dalamnya, sejumput potongan rambut milik Bu Sarti, hasil dari sisir yang diam-diam ia ambil pagi tadi. Langkahnya berat. Ada rasa bersalah, tapi juga amarah yang belum padam. Ia masih ingat bagaimana kemarin, di depan tetangga, Bu Sarti menghina Siti. "Anakku sudah kurus begitu, masih saja hidup susah. Kalau bukan karena suaminya yang tidak becus, sudah lama dia bahagia." Kata-kata itu menusuk. Dan malamnya, suara mesin jahit kembali hidup sendiri, menulis kata-kata samar di kain putih. "Datangilah dia." Di bawah randu, mereka menunggu. Awalnya Joko mencoba mengabaikan, tapi suara itu terus memanggil di kepalanya. Seperti bisikan yang tak bisa dihindari. Maka sore itu, ia menyerah pada rasa ingin tahu, atau mungkin pada dendam yang menuntun langkahnya. Rumah Pak Narto berada di ujung jalan, tersembunyi di balik rumpun bambu. Begitu Joko tiba, ia melihat pintu rumah dukun itu terbuka lebar. Dari dalam, keluar aroma dupa dan suara burung gagak yang seolah bersahutan. Pak Narto duduk bersila di lantai, matanya setengah terpejam. "Kau datang lebih cepat dari yang kukira," katanya tanpa menoleh. "Aku cuma ingin tahu," jawab Joko pelan. "Yang kemarin itu, soal pesugihan." Pak Narto membuka matanya perlahan. Tatapan matanya tajam, tapi suaranya tenang. "Tidak ada yang datang karena sekadar ingin tahu, Joko. Kau datang karena sudah kehilangan sabar." Joko terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Pak Narto lalu menunjuk ke bungkusan di tangan Joko. "Itu rambut siapa?" "Orang yang sering menghina saya." "Baik, malam ini kita mulai. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah api pertama menyala." Menjelang maghrib, mereka berjalan menuju pohon randu tua di tengah hutan. Batangnya besar, akarnya mencuat seperti urat di tanah. Angin bertiup dingin, membawa suara-suara aneh seperti bisikan dari arah pepohonan. Pak Narto menyiapkan sesajen di bawah pohon, kembang 7 rupa, kemenyan, sebutir telur ayam hitam, dan segenggam tanah kuburan. Joko berdiri di belakangnya, menatap api kecil dari dupa yang mulai menyala. "Taruh rambut itu di atas kemenyan," perintah Pak Narto. Joko menelan ludah, lalu melakukan seperti yang dikatakan. Asapnya mengepul,
berputar seperti membentuk wajah seseorang. Wajah yang samar-samar mirip Bu Sarti. "Sekarang ucapkan namanya dalam hati," kata Pak Narto lagi. "Dan niatkan bahwa kau ingin kebencianmu dibayar dengan kekuatan." Joko ragu. Suaranya bergetar. "Tapi, ini cuma simbolik, kan?" Pak Narto tersenyum samar. "Kalau kau takut, pulanglah. Tapi jangan salahkan siapapun kalau hidupmu tetap diinjak." Kata-kata itu menampar sisi hati yang paling gelap dalam diri Joko. Ia menatap api itu lagi, dan membiarkan niatnya mengalir. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam pikirannya, wajah Bu Sarti muncul jelas. Angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun randu berjatuhan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Api sesajen menari liar, lalu padam seketika. Hening. Dari arah pepohonan, terdengar suara lirih, seperti napas seseorang. Pak Narto menatap ke langit, lalu berbisik pelan. "Penjaga sudah mendengar." Joko menoleh ke segala arah. Tak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Aroma dupa berubah jadi bau amis yang menusuk hidung. "Apa yang terjadi?" tanya Joko cepat. "Arwah penjaga belum memberi restu," jawab Pak Narto dingin. "Kau akan tahu kalau waktunya tiba." Ia menutup mata, menggumamkan mantra dengan suara parau. Dalam gumaman itu, Joko mendengar kata-kata aneh, seperti bahasa yang tidak berasal dari manusia. Lalu tiba-tiba, daun randu di atas mereka jatuh satu persatu, hingga satu helai jatuh tepat di pundak Joko. Pak Narto membuka mata. "Itu tandanya. Kau sudah dikenali." "Maksudnya?" "Mereka tahu siapa yang kau benci. Sekarang, tinggal tunggu restu dari arwah penjaga." Joko diam. Ia tak tahu apa yang harus dirasakan, takut, atau lega. Tapi dalam dadanya, ada getar aneh yang sulit dijelaskan. Saat mereka berjalan pulang, Joko menoleh sekali lagi ke pohon randu itu. Di batangnya, samar terlihat guratan seperti jahitan besar, seolah seseorang telah menjahit kulit pohon dengan benang merah. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Kalau memang ini caranya, aku siap." Angin kembali bertiup, membawa suara samar yang terdengar seperti tawa perempuan tua dari arah hutan. Pagi itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya. Udara terasa hangat, dan suara burung terdengar di halaman rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Joko tersenyum saat membuka pintu bengkel jahitnya. Di depan rumah, sudah ada dua ibu-ibu menunggu sambil membawa kain seragam sekolah dan baju pesta. "Pak Joko," katanya, "jahitan Bapak rapi banget. Saya pesan 3 potong." "Ya." "Saya juga, Pak. Besok jadi bisa?" Joko mengangguk cepat. "Bisa, Bu. Insya Allah besok sore." Hari itu, pesanan datang tanpa henti. Orang-orang dari kampung sebelah berdatangan, bahkan ada yang rela antre di luar rumah. Mesin jahitnya bekerja tanpa berhenti dari pagi hingga malam. Dalam seminggu, uang menumpuk di laci meja. Siti hampir tak percaya. "Mas, ini rezeki dari mana tiba-tiba?" "Mungkin karena kerja keras kita akhirnya dihargai," jawab Joko sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Ia teringat malam di bawah pohon randu. Ucapan Pak Narto bergema di kepalanya. "Kalau kau sudah dikenali, rezekimu akan datang, bersamaan dengan bayangannya." 3 hari kemudian, keajaiban itu berubah menjadi ganjil. Setiap malam, setelah mesin jahit dimatikan, suara tangisan samar terdengar dari ruang kerja. Bukan tangisan keras, hanya lirih, seperti seseorang menahan sedih di pojokan ruangan. Awalnya Siti mengira itu suara kucing atau tetangga. Tapi ketika ia memeriksa, ruang itu kosong. Mesin jahit diam, lampu redup, dan udara terasa dingin. Suatu malam, Siti terbangun dan mendapati Joko duduk sendirian di ruang jahit.
Lampu sudah padam, tapi ia melihat bayangan suaminya membungkuk di depan mesin. Jarumnya bergerak naik turun, padahal kabelnya sudah dicabut. "Mas," panggil Siti dengan suara gemetar. "Mas Joko." Joko menoleh pelan. Wajahnya tampak aneh, matanya kosong, bibirnya tersenyum samar. "Diam, Sit. Mereka sedang bantu aku kerja." Siti terpaku. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Saat ia menyalakan lampu, mesin itu berhenti seketika. Kain yang dijahit Joko penuh bercak merah, seperti darah yang meresap dari dalam seratnya. "Mas, ini apa?" "Ket kain," jawabnya cepat. "Cuma ket, tenang saja." Siti tahu itu bohong. Bau amisnya terlalu kuat untuk disebut ket. Tapi ia memilih diam, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk sementara. Keesokan harinya, Joko bangun dengan wajah cerah. Ia menghitung uang di meja sambil bersenandung pelan. Siti hanya memandanginya dari dapur. Dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Mas, aku mimpi buruk semalam," katanya pelan. "Aku lihat ibu berdiri di depan rumah kita, tapi matanya hitam semua." Joko berhenti menghitung uang. Tangannya membeku. "Itu cuma mimpi, Sip. Jangan pikir macam-macam." Tapi malam berikutnya, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari ruang jahit, terdengar suara kain yang disobek, lalu isakan pelan. Siti menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus tembok. Ia menatap Joko yang berbaring di sampingnya. "Mas, dengar nggak?" "Sudahlah, tidur aja," jawab Joko pelan tanpa membuka mata. Namun Siti tahu suaminya tidak tidur. Ia bisa melihat mata Joko sedikit terbuka, menatap langit-langit dengan sorot ketakutan. Seiring hari berlalu, rezeki Joko makin deras. Ia mulai membeli perabot baru, bahkan mengganti ket rumah. Warga desa mulai menghormatinya. Beberapa tetangga berkata, "Pak Joko sekarang sukses." "Ya, cepat banget naiknya." Joko hanya tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, dadanya penuh sesak. Setiap kali menghitung uang, ia selalu merasa seperti ada mata lain yang ikut memperhatikannya. Setiap malam, bau dupa dan tanah basah mulai tercium di ruang jahit. Satu malam, Siti mendapati uang hasil jahit berserakan di lantai. Di antara lembaran uang itu, ada rambut panjang berwarna abu-abu yang melilit seperti benang. "Mas, ini rambut siapa?" "Entah. Mungkin dari kain pelanggan," jawab Joko cepat sambil memunguti uang itu satu persatu. Tapi Siti tahu, setiap kali menyentuh rambut itu, tangan Joko gemetar. Malam semakin larut. Saat mereka hendak tidur, suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini jelas sekali dari ruang sebelah. Tangisan yang berubah menjadi tawa lirih. Siti menatap Joko. "Mas, itu siapa?" Joko menatap kosong ke arah jendela, matanya merah dan basah. "Aku nggak tahu, Sit. Tapi kalau benar ini harga dari semua ini." Ia menatap tumpukan uang di meja. "Mungkin aku sudah bayar terlalu murah." Hening. Hanya suara mesin jahit yang kembali bergerak pelan, meski tak ada yang menginjak pedalnya. Pagi itu, udara di kampung terasa berat. Langit mendung, tapi tidak ada tanda hujan. Dari rumah sebelah, terdengar suara ribut, jeritan dan tangisan bersahutan. Siti yang sedang menjemur pakaian di halaman spontan menoleh. "Itu dari rumah ibu," bisiknya pelan. Ia berlari ke arah rumah Bu Sarti, diikuti beberapa tetangga. Di dapur, mereka mendapati Bu Sarti tergeletak di lantai dengan posisi tengadah, matanya terbuka lebar, tapi tak bergerak. Wajahnya pucat, dan dari bawah kepalanya mengalir darah tipis, menetes ke lantai. Salah satu warga menjerit, "Ya Allah, Bu Sarti." Tapi anehnya, ketika diperiksa, tak ada luka di kepala atau tubuhnya. Darah itu keluar entah dari mana,
menetes tanpa henti seperti rembesan dari dalam kulitnya sendiri. Siti gemetar. Tangannya menutup mulut, matanya tak lepas dari tubuh ibunya yang kini kaku. "Ibu, ibu bangun, Bu." Suaranya parau dan putus di udara. Seorang tetangga memanggil Joko yang masih di rumah. Tak lama, ia datang dengan langkah tenang. Matanya kosong, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap tubuh mertuanya tanpa berkata apa-apa. "Mas, ibu meninggal," kata Siti tersengal, memegangi dada. "Kita harus panggil Ustaz, cepat." Joko mengangguk pelan, lalu berbalik menuju rumah tanpa sepatah kata pun. Beberapa orang memperhatikan tingkahnya dengan heran. Menantunya itu aneh. "Ya, dengar kabar ibunya mati, tapi mukanya datar aja," bisik salah satu warga. Menjelang siang, rumah Bu Sarti penuh pelayat. Tubuhnya dimandikan dan dikafani. Tapi selama proses itu, beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari arah kamar. Seperti kain yang diseret di lantai, pelan tapi terus-menerus. Srek, srek, srek. Namun setiap kali mereka mencari sumber suara itu, tidak ada apa-apa. Siti menatap tubuh ibunya yang kini dibalut kain kafan. Air matanya jatuh tanpa henti. Tapi di sela isaknya, ia menyadari sesuatu. Ada benang merah tipis melilit di pergelangan tangan Bu Sarti, seperti sisa jahitan yang tertinggal. "Mas, kenapa tangan ibu begini?" tanya Siti dengan suara gemetar. "Mungkin dari kain kafannya," jawab Joko singkat. "Benangnya aneh, Mas. Warnanya sama kayak benang jahit di mesinmu." Joko menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah. "Kebetulan saja. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi Siti tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Saat sore menjelang, jenazah dibawa ke pemakaman. Langit tampak semakin gelap, angin berhembus kencang, membuat kain kafan bergoyang di atas keranda. Di antara warga yang mengantar, Joko berjalan paling belakang, memegangi pecinya erat. Tatapannya lurus, tidak ada kesedihan di sana, hanya keheningan yang sulit dijelaskan. Ketika liang kubur ditutup, tiba-tiba terdengar suara lirih. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Seperti kain diseret dari dalam tanah. Srek, srek, srek. Beberapa orang langsung menatap satu sama lain. "Kalian dengar?" bisik seseorang. "Iya, dari kubur Bu Sarti." Ustaz yang memimpin penguburan langsung membaca doa dengan suara lebih keras. Tapi suara itu tidak berhenti, malah terdengar semakin dalam, seperti sesuatu sedang mencoba keluar dari bawah sana. Siti menjerit kecil, menutup telinganya. "Mas, suara apa itu?" Joko hanya berdiri kaku, pandangannya kosong ke arah tanah yang baru ditimbun. Sekilas, ia melihat sehelai benang merah muncul di antara tanah basah, seperti ujung dari sesuatu yang belum selesai dijahit. Ustaz menatap Joko tajam. "Nak, kau baik-baik saja?" "Saya baik, Pak," jawabnya datar. "Mungkin cuma ilusi." Namun dalam hati, Joko tahu itu bukan ilusi. Ia tahu suara itu adalah jawaban dari arwah penjaga, tanda bahwa tumbal pertama telah diambil. Malamnya, setelah semua orang pulang, rumah mereka sunyi. Siti duduk di kamar sambil menatap foto ibunya. Matanya bengkak karena menangis. Joko duduk di ruang jahit, menatap mesin tuanya yang kini tampak berkilau aneh di bawah cahaya lampu. Di atas meja, ada kain putih baru. Padahal ia tidak ingat pernah meletakkannya di sana. Ia mendekat. Di tengah kain itu, ada bekas jahitan membentuk tulisan samar. "Satu sudah lunas." Joko mundur perlahan, wajahnya pucat. Tapi entah kenapa, di balik rasa takut itu, muncul juga rasa lega yang aneh. Ia menatap mesin jahit itu lama-lama, lalu tersenyum kecil. Jadi begini caranya mereka bekerja. Dari luar kamar, Siti memanggil. "Mas, kamu dengar suara kain diseret lagi, enggak?" Joko tidak menjawab.
Ia hanya menatap kain putih di depannya, dan kali ini, dari bawah meja, terdengar jelas suara bisikan pelan. Yang berikutnya, darah keluarga sendiri. Pagi itu, Siti memberanikan diri masuk ke ruang jahit. Sudah beberapa hari suaminya tak mengizinkan siapapun masuk, bahkan dirinya sendiri. Tapi pagi itu, Joko pergi ke pasar membeli bahan kain. Kesempatan langka. Begitu membuka pintu, hawa dingin langsung menyergap. Aroma logam dan dupa bercampur jadi satu, membuat tenggorokannya perih. Di atas meja, mesin jahit berdiri kaku, seperti benda hidup yang sedang menatap balik padanya. Siti mendekat perlahan. Matanya menangkap sesuatu di lantai, benang hitam yang melingkar sempurna seperti cincin. Ujungnya terikat simpul rumit, membentuk pola aneh menyerupai mata. Ia jongkok dan mengamati lebih dekat. Kok bentuknya begini? Gumamnya. Begitu disentuh, benang itu terasa hangat, seolah baru saja dijahit. Padahal ruangan itu dingin. Siti spontan menarik tangannya. Dari bawah mesin terdengar klik, seperti gigi roda bergerak pelan sendiri. Ia menatap ke arah pedal mesin, dan matanya membesar. Di bawahnya tergores simbol lingkaran dengan 3 garis vertikal di tengah, mirip tulisan yang ia lihat di kitab doa kuno di rumah ibunya dulu. Ya Allah, Siti mundur, tubuhnya bergetar. Ia menatap kain yang tergeletak di meja. Kain itu tampak seperti pesanan pelanggan, tapi di bagian dalamnya, jahitan membentuk huruf-huruf tak dikenal. Bengkok, berputar, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Ketika diraba, jahitan itu terasa kasar, seperti urat nadi kering. Siti menahan napas. Ia teringat pada malam-malam terakhir ibunya, ketika sering berbisik dalam tidur, "Jangan dekatkan jarummu pada darah sendiri." Sejak kematian Bu Sarti, Joko berubah. Ia jarang bicara, jarang makan, dan lebih sering mengurung diri di ruang jahit. Kalau malam tiba, suara mesin itu terus berderak sampai lewat tengah malam. Siti sering bangun mendengar bunyinya. Tek, 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 tek. Ritmenya teratur, tapi terasa seperti detak jantung yang dingin. Ketika ia mengetuk pintu, Joko hanya menjawab singkat, "Tidurlah, aku belum selesai." Siti tahu sesuatu sedang disembunyikan. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Matanya sering menangkap kilatan wajah suaminya yang tak lagi sama. Dingin, kosong. Seolah jiwanya sedang menjahit sesuatu yang bukan kain. Suatu siang, Joko keluar sebentar untuk membeli minyak mesin. Siti kembali ke ruang jahit dengan membawa buku catatan kecil. Ia mulai menulis semua kejadian aneh yang ia alami. Suara mesin bergerak sendiri. Benang hitam membentuk lingkaran. Jahitan menyerupai tulisan aneh. Bau dupa setiap malam. Ia menulis cepat, takut lupa satu pun detailnya. Tapi ketika ia menutup buku, telinganya menangkap sesuatu. Suara bisikan pelan dari arah mesin. "Jangan tulis, belum waktunya." Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Mesin jahit itu tetap diam, tapi jarumnya kini menancap di kain yang berbeda. Siti yakin kain itu belum ada tadi. Warna kainnya hitam legam, dan di sudut bawahnya tertulis dengan benang merah, "Rahasia dijaga darah." Siti mundur sambil menutup mulutnya. Nafasnya terengah, dan matanya mulai berkaca. Ia tahu ini bukan lagi sekadar firasat, ini peringatan. Malamnya, ia mencoba berbicara dengan Joko. Saat pria itu sedang duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai, Siti berkata pelan, "Mas, kenapa ruang jahit dikunci setiap malam?" "Biar nggak ada yang ganggu." "Ganggu siapa?" "Yang bekerja di situ." Siti terdiam. "Mas, maksudnya siapa?" Joko menatapnya lama, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kau nggak perlu tahu. Yang penting, uang selalu cukup, kan?" Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti orang yang bicara bukan dari hati, melainkan dari sesuatu yang menuntun lidahnya.
Siti menunduk, menahan air mata. Dalam hati, ia bersumpah, kalau suaminya tidak berhenti, ia akan mencari tahu sendiri, meski harus membuka ruang jahit itu di tengah malam. Menjelang dini hari, ketika Joko sudah tertidur di ruang tamu, Siti bangkit perlahan. Ia membawa senter kecil dan buku catatannya. Dengan hati-hati ia membuka pintu ruang jahit. Begitu masuk, bau amis darah langsung tercium. Di atas meja, benang-benang berserakan, tapi bukan benang biasa, warnanya lebih pekat dari hitam, seperti basah oleh sesuatu. Ia menyorot senter ke arah mesin jahit, dan jantungnya berhenti sejenak. Di sana, di bawah jarum, tergantung sehelai rambut ibunya. Siti menjerit tertahan, tangannya gemetar. Tapi sebelum ia sempat keluar, lampu senter berkedip-kedip. Dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan, lalu suara Joko. "Kau tak seharusnya lihat itu, Siti." Siti menoleh. Joko berdiri di ambang pintu, separuh wajahnya tertutup bayangan, matanya merah menyala oleh pantulan cahaya kecil dari mesin jahit. Yang sudah dimulai, tak bisa dibatalkan lagi. Sejak malam itu, rumah Joko tak lagi sama. Suasana tenang berubah menjadi dingin dan muram. Siti semakin jarang tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Langkah pelan, menyeret sandal, seperti seseorang yang sudah lama tak berjalan. Pagi itu, Siti sedang menjemur pakaian. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah, tapi tiba-tiba ada bau wangi melati yang menyusup samar. Wangi itu begitu khas, persis seperti minyak rambut yang dulu dipakai almarhum ibunya, Bu Sarti. Ia menoleh ke arah halaman belakang. Di bawah pohon mangga, kain putih tergantung di jemuran, padahal ia yakin tidak menjemur kain itu. Kain itu bergerak sendiri, perlahan, lalu berhenti, dan di baliknya, terlihat bayangan sosok perempuan berambut panjang. Siti membeku. Kain itu melambai lembut, dan dari baliknya terdengar suara lirih. "Siti, kenapa kau biarkan aku mati begini, Nak?" Siti mundur dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Bu, Ibu." Tapi sebelum sempat mendekat, angin berhembus kencang dan kain itu terbang tinggi, menghilang di udara. Hanya bau melati yang tertinggal. Malam harinya, Siti mencoba menceritakan semuanya pada Joko. "Mas, aku dengar suara ibu di halaman. Aku lihat bayangannya di kain jemuran." Joko tak menatapnya. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah mesin jahit yang berdiri di sudut ruangan. "Sudahlah, Sit. Jangan pikir aneh-aneh. Tapi aku benar-benar lihat. Kalau terus bicara begitu, nanti malah benar-benar datang." Nada Joko terdengar datar, tapi tangannya gemetar halus. Ia meneguk air, lalu bangkit menuju ruang jahit. Di balik punggungnya, wajahnya memucat. Karena sebenarnya, setiap malam ia memang melihat Bu Sarti. Ia tak pernah berani menceritakannya, bahkan pada Siti. Sejak hari pemakaman, arwah itu datang dalam mimpi, menatapnya dari ujung ranjang dengan wajah gosong separuh, kulit melepuh, tapi matanya tetap hidup. "Kau yang memanggilku ke liang itu, Joko." Suara itu terus terngiang bahkan setelah ia bangun. Ia kira hanya mimpi. Tapi malam demi malam, arwah itu semakin nyata. Kadang berdiri di depan pintu ruang jahit, kadang duduk di kursi kecil sambil menatap mesin. Dan setiap kali arwah itu muncul, jarum mesin jahit bergerak sendiri. Suatu malam, Siti terbangun karena suara berdengung dari ruang jahit. Tek, 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 tek. Namun kali ini suaranya disertai bunyi lain, seperti kain yang terbakar. Ia berlari ke sana, dan benar, ujung kain di bawah jarum mengeluarkan asap tipis. Di permukaan kain itu muncul noda merah, seperti darah yang baru menetes. "Mas, hentikan ini," seru Siti panik. Joko berdiri terpaku di depan mesin. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di cermin di belakangnya,
Siti melihat pantulan bayangan Bu Sarti berdiri di belakang Joko. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya tampak gigi hitam berlumur darah. Siti menjerit, tapi Joko justru menoleh pelan ke arah cermin, lalu berkata lirih, "Aku sudah bayar semuanya, kenapa kau belum tenang, Bu?" Bayangan itu tak menjawab, hanya menatap tajam ke arah kain yang terbakar, lalu menghilang saat Siti mematikan lampu mesin. Keesokan harinya, Joko mendatangi rumah Pak Narto dengan wajah gelisah. Rumah dukun itu terletak di tepi hutan, dikelilingi semak yang tinggi dan pohon bambu yang selalu berdesir meski angin tak berhembus. Pak Narto sudah menunggu di depan, seolah tahu kedatangannya. "Kau tak bisa tidur, kan?" katanya pelan. "Dia datang setiap malam, Pak. Saya sudah lakukan semua yang disuruh. Tapi kenapa arwah itu belum pergi?" Pak Narto menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah altar kecil di sudut ruangan. "Tumbal belum puas, Joko. Kau ambil darah orang yang salah." "Apa maksudnya, Pak?" "Arwahnya mati karena amarah, bukan karena ikhlas. Yang mati seperti itu tak bisa tenang. Ia menuntut, hingga darah berikutnya menutup luka lama." Joko memegangi kepalanya. "Tidak mungkin. Saya sudah menyerahkan semuanya." Pak Narto menatapnya tajam. "Kalau kau tak ingin semuanya berakhir buruk, kau harus siap menerima satu syarat terakhir." Joko terdiam. "Syarat apa?" Pak Narto menjawab dengan suara datar. "Tumbal harus diganti darah yang sedarah." Malam itu, Joko duduk di depan mesin jahitnya dengan tatapan kosong. Kata-kata Pak Narto terus terngiang di telinganya. Siti lewat di belakang, menatap suaminya dengan cemas, tanpa tahu bahwa kali ini, dialah yang sedang dipikirkan Joko. Di cermin ruang jahit, bayangan Bu Sarti muncul lagi. Wajahnya penuh dendam, tapi kini bibirnya melengkung membentuk senyum. Di tangannya, ia membawa sehelai kain hitam berlumur darah. "Belum selesai, Joko, belum selesai." Suara itu menggema, bersatu dengan dengungan mesin jahit yang kembali hidup sendiri. Beberapa bulan setelah kematian Bu Sarti, usaha jahit Joko semakin maju. Rumah sederhana mereka kini tampak berbeda, cat baru, mesin jahit bertambah, pelanggan datang silih berganti. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar tenang di rumah itu. Malam-malam tetap terasa panjang dan dingin. Suara mesin jahit kadang menyala sendiri tanpa disentuh. Benang hitam yang dulu Siti temukan kini menumpuk di dalam kotak kecil, selalu bertambah meski tak pernah dibeli. Suatu sore, Joko duduk di beranda sambil menghitung uang hasil pesanan. Jumlahnya banyak, tapi hatinya belum puas. Di luar, suara kendaraan dari jalan besar terdengar ramai. Ia membayangkan punya butik besar di kota, tempat orang kaya antre menunggu hasil jahitannya. Angan-angan itu membuatnya tersenyum miring. Kalau cuma begini, kapan bisa naik derajat? Bisik itu muncul dari dalam pikirannya, atau mungkin bukan pikirannya lagi. Malamnya, Joko kembali mendatangi rumah Pak Narto. Rumah itu kini lebih gelap dari sebelumnya, hanya lampu minyak kecil yang menyala di dalam. Di depan pintu, Pak Narto sudah menunggu dengan wajah serius. "Kau datang lagi, Joko?" "Saya ingin lebih. Usaha saya maju, tapi saya mau buka butik di kota." Pak Narto terdiam lama, lalu duduk di depan altar kecil. Suara bambu di belakang rumah bergesekan pelan, menambah seram suasana. "Kau sudah tahu akibatnya. Pesugihan tak bisa ditambah tanpa tumbal baru." "Saya tahu," jawab Joko lirih. "Tapi saya butuh lebih." Pak Narto menatap matanya dalam-dalam. "Keserakahan adalah tanda perjanjian belum sempurna. Tapi kalau kau benar-benar mau, aku bisa bantu." Dari bawah meja, ia mengeluarkan selembar kain merah dan pisau kecil berkarat. "Tulis namamu dengan darah di sini. Itu tanda perjanjian kedua." Joko terdiam. Tangannya gemetar,
Tapi pikirannya penuh bayangan uang, toko besar, dan kekaguman orang-orang. Ia ingin semua yang dulu dirampas oleh hinaan mertuanya. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas dihormati. Perlahan ia mengambil pisau itu. Ujungnya dingin saat menyentuh kulit jarinya. Setetes darah menetes ke kain merah itu, membentuk huruf J. Begitu selesai menulis namanya, ruangan bergetar pelan. Dupa di sudut altar menyala sendiri, mengeluarkan asap tebal berwarna keabu-abuan. Suara Pak Narto berubah berat, nyaris seperti dua orang berbicara bersamaan. Perjanjian diterima. Tapi ingat, Joko, darah yang kedua akan menuntut lebih dari sekadar nyawa. Sejak malam itu, suasana rumah Joko semakin mencekam. Siti menyadari perubahan sikap suaminya. Joko sering melamun, jarang makan, dan kalau bicara, matanya seolah tidak menatap siapapun. Suatu pagi, Siti melihat Joko berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Ia tak bergerak, hanya menatap pantulan dirinya sendiri. "Mas?" panggil Siti pelan. Joko tidak menjawab. "Mas Joko." Ketika Siti mendekat, darahnya seakan berhenti mengalir. Di cermin itu, bayangan Joko tidak sama. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya mengelupas di bagian pipi, dan di balik mata pantulannya terlihat kilatan merah seperti bara. Siti mundur spontan, menutup mulutnya dengan tangan. Bayangan di cermin itu tiba-tiba tersenyum. Bukan Joko yang tersenyum, tapi pantulannya. "Apa yang kau lihat, Siti?" tanya Joko datar, tanpa menoleh. "Cermin itu, wajah Mas." "Tak ada yang salah dengan wajahku," katanya dingin sambil berjalan pergi. Begitu Joko keluar, pantulan di cermin itu masih tetap berdiri di tempat. Tatapannya mengikuti Siti sampai perempuan itu berlari keluar dari ruangan. Malamnya, Joko duduk di ruang jahit. Uang hasil pesanan menumpuk di meja. Ia menatapnya dengan pandangan kosong, lalu memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, suara-suara berbisik pelan. "Kau sudah menandatangani perjanjian, Joko. Kau harus bayar dengan darah. Yang paling dekat, yang paling kau cintai." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari jendela yang tertutup. Lampu gantung bergoyang, dan mesin jahit menyala sendiri. Jarumnya menari liar, menjahit kain hitam yang tak diketahui dari mana datangnya. Dari dalam mesin itu, muncul suara perempuan menangis. Suara yang sangat ia kenal. "Joko, kenapa kau serahkan aku 2 kali?" Joko membuka matanya lebar-lebar. Di depan meja, berdiri sosok Bu Sarti, tapi kini wajahnya lebih jelas. Kulitnya putih pucat, matanya kosong, dan di lehernya tergantung benang hitam yang terurai seperti tali. "Aku belum tenang, Joko," katanya pelan. "Jangan ganggu aku lagi," teriak Joko. Bu Sarti tersenyum, darah menetes dari bibirnya. "Kalau kau haus harta, aku bawa satu permintaan dari dunia seberang. Bayar dengan darah istrimu." Joko menutup telinga dan berteriak, tapi suara itu terus menggema. Siti, yang mendengar ribut-ribut dari ruang jahit, berlari menghampiri. Saat pintu terbuka, ia melihat Joko terdiam dengan wajah penuh keringat, jarinya berdarah, dan kain hitam di mesin kini terjahit huruf besar. "Siti." Siti menatap kain itu dengan ngeri. Joko membuang pandangannya, tapi mata mereka bertemu sejenak. Dan untuk pertama kalinya, Siti merasa suaminya bukan lagi orang yang sama. Di luar rumah, angin bertiup kencang membawa suara tawa perempuan. Suara itu bergema sampai dini hari, seolah menertawakan dosa yang baru saja disepakati. Setelah menandatangani perjanjian darah dengan Pak Narto, hidup Joko berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam waktu beberapa bulan, namanya dikenal luas. Pelanggan datang dari kota, bahkan ada yang rela antre berjam-jam di depan rumahnya hanya untuk menjahit baju. Setiap hasil jahitan terlihat sempurna, rapi, elegan, seolah jarum dan benang itu punya jiwa sendiri. Banyak pelanggan memuji, jahitan Mas Joko beda, seperti hidup.
Joko hanya tersenyum. Di dalam dadanya, rasa bangga berubah menjadi candu. Ia mulai berpikir untuk membuka butik besar di tengah kota. Hari-harinya kini dipenuhi tumpukan uang dan kain mewah. Di luar, semua terlihat indah. Tapi di dalam rumah itu, ada sesuatu yang membusuk perlahan. Sejak butik dibuka, satu persatu pelanggan mengalami hal aneh. Seorang ibu yang memesan kebaya meninggal kecelakaan sehari setelah baju itu diambil. Seorang gadis muda yang mengenakan gaun buatan Joko tiba-tiba sakit keras tanpa sebab. Semua kejadian itu tersebar dari mulut ke mulut, tapi anehnya, justru membuat orang semakin penasaran. Mungkin itu cuma kebetulan, kata Joko setiap kali Siti menyinggungnya. Tapi kenapa semua pelanggan Mas mengalami nasib buruk? Balas Siti pelan. Urus saja rumah. Jangan ikut mencampuri urusan yang kau tak mengerti. Nada Joko makin tajam. Ia berubah menjadi sosok asing. Cepat marah, tak suka disentuh, dan sering menatap kosong ke arah mesin jahit yang kini dipindahkan ke butik barunya. Setiap malam, Siti kesulitan tidur. Suara langkah kaki dan dengung mesin selalu terdengar dari arah ruang kerja Joko. Pernah sekali ia bangun tengah malam dan melihat suaminya sedang menjahit tanpa cahaya. Jarum bergerak cepat di udara gelap, namun setiap kali tertusuk kain, terdengar bunyi aneh, bukan bunyi jarum, melainkan denyut nadi. Siti memperhatikan dari balik pintu, dan nyaris menjerit ketika melihat sesuatu di belakang suaminya. Ada sosok perempuan berdiri tegak, rambut panjang menutupi wajah, tangan menggenggam benang hitam yang melilit lehernya sendiri. Siti menutup mulut menahan teriakan, lalu mundur perlahan. Tapi sebelum ia sempat berbalik, sosok itu menoleh ke arahnya. Dari sela rambut, tampak wajah Bu Sarti. Kulitnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak pelan. Anakmu jadi bayaran berikutnya, Sit. Siti jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia menatap lagi, sosok itu sudah hilang. Beberapa hari kemudian, butik Joko semakin ramai. Uang mengalir deras, tapi rumah mereka berubah mencekam. Lampu sering padam sendiri, aroma anyir darah muncul setiap malam, dan suara tangisan samar terdengar dari arah kamar belakang. Siti mulai jatuh sakit. Badannya lemah, kulitnya pucat, dan setiap malam ia bermimpi dikejar oleh benang hitam yang menjerat lehernya. Joko pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ada rasa bersalah, tapi rasa takut kehilangan kekayaan jauh lebih besar. Ia menatap tumpukan uang di meja dan bergumam. Kalau ini harga yang harus dibayar, aku sanggupi. Namun saat ia beranjak menuju kamar, langkahnya terhenti. Di ambang pintu, Bu Sarti berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Rambutnya meneteskan darah ke lantai, membentuk genangan kecil di bawah kakinya. Kau janji kaya, tapi kau menipu darahku, katanya pelan. Joko mundur satu langkah. Aku sudah bayar. Semua sudah selesai. Bu Sarti tersenyum tipis. Belum, Joko. Kau menulis nama yang bukan namamu di kain darah itu. Joko menatapnya bingung. Apa maksudmu? Kau tulis nama orang lain, bukan dirimu. Darah Joko mendadak dingin. Ia ingat malam itu, saat tangannya gemetar menulis di atas kain merah, huruf-huruf terakhir tertulis kabur, huruf S dan I tercampur di ujung. Nama Siti. Malamnya, Siti terbangun oleh suara langkah di kamarnya. Ketika membuka mata, Joko duduk di kursi dengan pandangan kosong. Di tangannya, ada gulungan kain merah. Mas, apa itu? Butik kita sudah terkenal, Sit. Aku mau buat baju khusus untukmu. Siti tersenyum tipis, tapi tubuhnya lemah. Ia menatap kain itu, dan ngeri, karena warna merahnya bukan merah kain, tapi merah darah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lampu padam, dan dari arah cermin di kamar, muncul bayangan Bu Sarti lagi. Ia berdiri tepat di belakang Joko, menatap Siti dengan mata kosong. Kau lihat?
"Sid!" Keserakahan tak mengenal batas. Siti berteriak, tapi suara itu tertelan dalam pekik mesin jahit yang tiba-tiba menyala sendiri di ruang sebelah. Jarumnya bergerak liar, dan di setiap tusukannya, muncul tetesan darah yang jatuh ke lantai, membentuk jejak menuju kamar. Joko terdiam, matanya menatap lurus ke arah mesin. Bu Sarti perlahan berjalan ke belakangnya, menunduk, lalu berbisik, "Kini giliranmu membayar, menantu." Di luar, butik Joko masih menyala terang. Orang-orang melihatnya sebagai tempat sukses, tapi mereka tak tahu, di balik setiap baju yang dijahit, ada setetes darah dan satu nyawa yang menunggu gantinya. Dan malam itu, suara mesin jahit terus berdengung sampai subuh. Seolah sedang menjahit perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Hujan turun deras malam itu. Angin meniup tirai ruang tengah, membuatnya berayun seperti tangan yang melambai dari dunia lain. Siti duduk di lantai, tubuhnya masih lemah, tapi matanya tak bisa lepas dari sebuah buku catatan lusuh di atas meja jahit. Buku itu terjatuh saat Joko terburu-buru meninggalkan rumah sore tadi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Siti membuka lembar pertama, dan dadanya langsung terasa sesak. Tulisan tangan Joko memenuhi halaman, doa-doa aneh, simbol-simbol darah, dan nama-nama orang yang sudah meninggal. Di tengah buku itu, ada catatan bertanggal beberapa minggu sebelum Bu Sarti wafat. Tumbal pertama diterima. Arwah penjaga mematuhiku. Benang darah pertama sudah menempel di kain ibunya sendiri. Siti menutup mulut menahan jerit. Tangannya bergetar, halaman berikutnya bahkan lebih mengerikan. Sketsa kain merah dengan huruf besar bertuliskan, "Siti." Di bawahnya, catatan terakhir berbunyi, "Perjanjian kedua sudah lengkap. Harta akan datang setelah tumbal kedua diterima. Jika gagal, penjaga akan mengambil semuanya." Siti memelototi tulisan itu, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia baru mengerti. Semua yang ia alami, mimpi buruk, bayangan ibunya, dan penyakit yang tak sembuh-sembuh, bukan kebetulan. Ia adalah tumbal berikutnya. Tiba-tiba, pintu depan berderit keras. Joko pulang, basah kuyup. Langkahnya berat, tapi mata itu bukan lagi mata suaminya. Mata Joko kini seperti dua lubang hitam, kosong, dalam, dan berdenyut merah samar. "Kau membuka buku itu, ya?" Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Siti memundurkan langkah. "Mas, aku cuma ingin tahu apa yang terjadi." "Kau tak seharusnya tahu, Siti," teriak Joko, membanting tasnya ke lantai. "Semua ini untuk kita. Untuk hidup yang lebih baik. Dengan membunuh ibu, dengan menjual jiwaku," balas Siti gemetar. "Kau bukan lagi Joko yang aku kenal." Joko melangkah cepat, memegang bahu Siti dengan kasar. "Aku lakukan ini demi kita. Kau pikir jadi orang miskin itu menyenangkan? Semua orang meremehkan aku. Sekarang lihat, mereka semua tunduk padaku." Siti berusaha melepaskan diri. "Mas, berhenti. Itu bukan kekuatan, itu kutukan." Joko mendorongnya keras hingga tubuh Siti menabrak meja jahit. Buku catatan itu terjatuh ke lantai, terbuka pada halaman terakhir yang sudah tercoreng darah. Di halaman itu tertulis dengan tulisan besar dan goresan kasar, "Tumbal berikutnya siap diserahkan saat malam mati listrik." Seolah menuruti naskah yang telah ditulis, lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya suara hujan dan petir yang memantul di dinding. Siti meraba-raba lantai, mencari jalan keluar, tapi terdengar langkah kaki menyeret kain dari arah belakang rumah. "Mas," panggilnya pelan. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah bunyi seret, 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 seperti kain basah yang digesek di lantai. Dari arah ruang kerja, mesin jahit berdengung sendiri. Jarumnya naik turun cepat tanpa ada yang menggerakkan. Dalam cahaya kilat, Siti melihat sekilas, Bu Sarti berdiri di samping mesin itu,
memegang seutas benang hitam panjang yang ujungnya terikat di pergelangan tangan Joko. Joko menjerit, "Lepaskan aku. Aku sudah bayar semuanya." Bu Sarti tidak menjawab. Ia hanya menarik benang itu pelan, dan setiap tarikan membuat Joko menegang, tubuhnya seperti diseret kekuatan tak kasat mata. Siti merangkak mundur, menangis sambil berdoa. "Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu, lindungi kami dari dosa suamiku." Bu Sarti menoleh padanya. Suaranya datar, tapi bergema dari segala arah. "Dia menjualmu, Sid. Tapi Tuhan masih memberimu waktu." Tiba-tiba semua menjadi hening. Mesin jahit berhenti, angin hilang, hanya terdengar suara napas Joko yang tersengal. Siti bangkit, menatap suaminya. Wajah Joko kini penuh luka seperti terbakar dari dalam. "Kau tahu semuanya," katanya dengan suara serak. "Sekarang tak ada jalan kembali." Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba bayangan Bu Sarti muncul di antara mereka, menyentuh dada Joko dengan telapak tangan pucat. Tubuh Joko tersentak, darah menetes dari mulutnya. "Restu penjaga telah berbalik arah," bisik Bu Sarti. "Kini dia yang menjadi tumbal." Petir menyambar di luar rumah. Dalam cahaya singkat itu, Siti melihat suaminya jatuh tersungkur. Tubuhnya menggeliat seperti diseret ke dalam lantai. Lantai ruang kerja retak, dan dari celahnya muncul asap hitam pekat, menghisap tubuh Joko perlahan ke bawah tanah. Siti menjerit, tapi bayangan Bu Sarti hanya menatapnya, kini dengan senyum damai. "Sudah cukup, Nak. Dendamku selesai. Tinggalkan tempat ini sebelum fajar." Setelah kata itu, sosok Bu Sarti memudar bersama suara mesin jahit yang perlahan berhenti. Fajar menjelang. Rumah Joko kini sunyi, hanya menyisakan bau anyir darah dan kain merah yang hangus di meja. Siti duduk di sudut, memegang buku catatan suaminya. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih, "Aku akan menulis semuanya, agar orang lain tak mengulang kesalahan yang sama." Namun dari arah ruang jahit, suara kecil kembali terdengar. "Kik, kik, tik." Jarum mesin itu bergerak sendiri sekali lagi, seolah ada yang masih menunggu untuk dijahit. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Udara dingin menempel di kulit, membuat setiap napas terasa berat. Rumah Joko kini porak-poranda, meja terbalik, kaca pecah, dan dinding penuh goresan hitam seperti bekas cakar. Namun Joko masih hidup. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi mata itu belum menyerah. Ia duduk di depan mesin jahitnya, menatap benang hitam yang masih tergantung di jarum. Dari luar jendela, kilat menyambar, memperlihatkan bayangan Bu Sarti berdiri di pekarangan. Diam tapi tajam seperti menunggu waktu. "Aku belum kalah," gumam Joko dengan suara gemetar. "Aku belum selesai." Ia meraih ponsel dan menelepon seseorang. Tak lama, suara berat menjawab, "Aku tahu ini akan terjadi. Tunggu aku di rumahmu. Tapi ingat, harga untuk melawan arwah lebih mahal dari harga untuk memanggilnya." Itu suara Pak Narto. Beberapa jam kemudian, Pak Narto datang dengan mantel hitam panjang. Ia membawa kendi tanah liat dan seikat akar kering. Wajahnya tampak tegang. "Kau bodoh, Joko," katanya datar. "Kau sudah menandatangani perjanjian darah. Tak ada jalan mundur." "Aku tak peduli. Arwah itu mengejarku tiap malam. Ambil apapun yang kau mau, asal aku bebas." Pak Narto memandangi mesin jahit yang kini berdebu, lalu mengangguk pelan. "Baik, tapi kau harus ikut dalam ritualnya. Karena hanya kau yang bisa menebus darah yang kau jahit sendiri." Mereka menyalakan lilin hitam, menata sesajen di lantai, potongan kain merah, rambut Bu Sarti, dan seutas benang hitam yang dibakar ujungnya. Aroma anyir menyebar cepat ke seluruh ruangan. "Sekarang, baca ini," kata Pak Narto, menyerahkan selembar kertas dengan tulisan kuno. Joko membaca tanpa mengerti, suaranya bergetar. Udara mendadak berubah dingin.
Lilin bergetar. Dari jendela, angin kencang menerpa, dan sosok Bu Sarti muncul perlahan di balik bayangan pohon randu. Tubuhnya separuh terbakar, matanya kosong, namun tatapannya menusuk seperti jarum. "Joko," suaranya bergema dari segala arah, "kau menjahit nasibmu sendiri." Joko berteriak, menutup telinga. "Diam. Aku hanya ingin kaya. Aku hanya ingin dihormati." Pak Narto berusaha melanjutkan mantra, tapi lilin padam seketika. Api biru menyala dari kendi tanah liat, menjilat tangan Pak Narto. Ia menjerit, tubuhnya terbakar, bukan oleh api biasa, melainkan api gaib yang menyala tanpa panas, hanya menyisakan bau daging terbakar dan arang. Joko terhuyung mundur, wajahnya ketakutan. "Pak Narto, tolong aku." Namun suara Pak Narto lenyap, hanya terdengar bisikan terakhirnya. "Tak ada lagi yang bisa menolongmu, Joko. Kau sudah jadi tumbal terakhir." Langit di luar bergemuruh, rumah bergetar. Mesin jahit di pojok ruangan mulai bergerak sendiri. Jarumnya naik turun, menusuk kain merah yang tak pernah dijahit Joko sebelumnya. Setiap tusukan menghasilkan suara seperti detak jantung. Joko mencoba melarikan diri, tapi langkahnya berat, seolah lantai menahan tubuhnya. Bayangan Bu Sarti melayang masuk lewat jendela, wajahnya semakin jelas. Darah menetes dari matanya, namun senyumnya tenang. "Dulu kau menjahit pakaian untuk menutupi luka. Sekarang, kau menjahit takdirmu sendiri." Joko mundur, menabrak meja, lalu jatuh tersungkur. Ia berusaha berdoa, tapi lidahnya keluh. Benang hitam dari mesin jahit mulai bergerak, melilit pergelangan tangannya sendiri. Joko berteriak keras. Benang itu seperti hidup, menjerat tubuhnya, menembus kulitnya, menariknya ke arah mesin. "Hentikan. Aku menyesal," teriaknya. Namun arwah Bu Sarti hanya menatap tanpa emosi. "Dendamku telah selesai, tapi penjaga masih lapar." Tiba-tiba jarum mesin berputar cepat, seperti ribuan kali tusukan dalam 1 detik. Kain merah di bawahnya mengembang seperti jaring, menelan tubuh Joko perlahan. Suara tawa halus terdengar, tawa Bu Sarti bercampur dengan jeritan Joko yang semakin pelan. Dan ketika semua berhenti, yang tersisa hanya patung batu menyerupai Joko yang duduk di depan mesin jahit. Wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri abadi. Darah mengering di ujung jarum, dan benang hitam masih berayun pelan di udara. Pagi menjelang. Warga yang lewat di depan rumah Joko mencium bau hangus. Ketika mereka membuka pintu, mereka menemukan ruangan penuh debu dan 1 patung batu dengan posisi seperti orang sedang menjahit. Tak ada tubuh manusia. Tak ada tanda kehidupan. Di sebelahnya, mesin jahit tua itu berputar pelan, tanpa disentuh siapapun. Setiap kali jarumnya bergerak, terdengar bisikan samar. "Kau menjahit nasibmu sendiri." Malam itu, langit di atas kampung tampak ganjil. Tak ada bintang, hanya awan tebal berwarna merah kehitaman menggantung seperti amarah yang belum reda. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membawa aroma logam terbakar. Beberapa warga yang masih terjaga mengira itu hanya angin biasa, sampai terdengar letupan keras dari arah rumah Joko, si tukang jahit. "Api! Api! Rumah Joko kebakaran!" Teriakan pertama datang dari Pak Daman, penjaga malam. Dalam hitungan detik, warga berlarian membawa ember, sebagian menenteng kain basah. Namun begitu mereka mendekat, api di rumah itu tidak seperti api biasa. Warna nyalanya bukan oranye, melainkan biru pucat, berputar seperti hidup, seolah menyala dari dalam dinding. Jendela meledak, lemari terbakar, dan di antara kobaran itu, terlihat siluet seseorang duduk di depan mesin jahit. "Cepat! Ada orang di dalam." "Itu Joko!" teriak seseorang. Beberapa pria mencoba menerobos masuk, tapi udara di sekitar pintu terasa panas luar biasa. Api menolak pada meski disiram air berkali-kali. Suara mesin jahit terdengar nyaring di tengah gemuruh api. Tik, tik,
Tik, seolah sedang menjahit sesuatu di tengah neraka. Ketika akhirnya sebagian atap roboh dan api mulai mereda, warga menemukan pemandangan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Di kursi kayu, tepat di depan mesin jahit, terdapat tubuh Joko. Setengah hangus, kulitnya menempel di kursi, matanya membeku dalam posisi terbuka. Di tangannya masih tergenggam seutas benang hitam yang ujungnya menancap di mesin jahit tua itu. Namun hal yang paling menakutkan bukanlah tubuh Joko, melainkan sehelai kain panjang terbentang di lantai, tak ikut terbakar sedikit pun. Di atasnya, tertulis jelas dengan benang merah menyala, "Tumbal belum lunas." Tulisan itu bergetar perlahan, seolah baru saja dijahit. Dari balik reruntuhan, warga mendengar suara lirih. Ada yang hidup, ada orang di belakang. Mereka menemukan Siti, tergeletak di lantai dapur dengan wajah penuh debu dan luka ringan. Tubuhnya lemah, tapi napasnya masih ada. Ia sempat membuka mata, menatap ke arah suaminya yang gosong, lalu berbisik pelan. Dia dijemput oleh yang dijahitnya sendiri. Setelah mengucap itu, Siti pingsan lagi. Warga membawa Siti ke rumah tetangga, sementara sebagian lainnya mencoba memadamkan sisa api. Namun anehnya, mesin jahit tua itu tidak hangus. Catnya memang mengelupas, tapi masih berdiri kokoh di tengah abu. Jarumnya masih bergerak naik turun, pelan, ritmis, seperti napas makhluk hidup. "Bagaimana bisa benda besi begitu masih hidup?" bisik salah satu warga. Pak Daman hanya menggeleng, menatap rumah yang kini tinggal arang. Mungkin karena yang terbakar bukan cuma rumahnya, tapi juga dosanya. Menjelang subuh, hujan turun deras, memadamkan sisa bara. Dari luar pagar, warga menatap puing-puing yang masih mengeluarkan asap tipis. Mereka sepakat rumah itu tidak akan disentuh lagi. Namun sebelum pergi, salah satu warga yang lebih berani mencoba melihat sekali lagi ke dalam. Ia menyorotkan senter ke arah meja jahit. Kain yang bertuliskan, "Tumbal belum lunas," kini sudah lenyap, berganti dengan satu kalimat baru, dijahit dengan benang putih. Semua benang akhirnya putus. Warga itu menelan ludah dan mundur pelan. Ia tak berkata sepatah kata pun setelah keluar dari rumah itu. Pagi pun datang. Rumah Joko kini tinggal puing hitam di tengah perkampungan. Anak-anak dilarang mendekat, dan warga menancapkan papan kayu bertuliskan, "Dilarang masuk, berbahaya." Namun, setiap malam, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara mesin jahit dari arah rumah itu. Kadang terdengar pelan, kadang keras, seperti seseorang sedang bekerja tanpa henti. Beberapa mengira itu hanya hembusan angin, tapi mereka yang pernah mengenal Joko tahu, itu bukan sekadar angin. Karena setiap kali suara itu berhenti, akan terdengar bisikan yang sama dari balik gelap puing. Benang belum habis, tumbal belum lunas. Siti akhirnya sadar 3 hari kemudian. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya jernih. Saat mendengar kabar rumahnya terbakar, ia hanya menatap kosong ke langit. "Biarlah begitu," katanya pelan. "Mungkin itu cara Tuhan membersihkan segalanya." Namun malam itu, di rumah warga yang menampungnya, Siti bermimpi aneh. Ia melihat ibunya, Bu Sarti, berdiri di depan rumah yang sudah menjadi abu. Di tangannya, ia membawa sehelai kain merah yang terbakar di ujungnya. "Tumbal terakhir sudah dibayar," kata Bu Sarti dalam mimpi itu. "Sekarang giliran kau yang menulis kebenarannya." Siti terbangun dengan keringat dingin, menatap keluar jendela. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara mesin jahit berdengung pelan, seperti tidak ingin berhenti. Sudah bertahun-tahun sejak rumah Joko, si tukang jahit, terbakar habis dalam kobaran api biru yang tak bisa dijelaskan. Kini, tempat itu hanya menyisakan pondasi batu yang retak, sebatang pohon randu yang meranggas, dan udara dingin yang selalu terasa aneh setiap kali seseorang lewat di depannya. Tidak ada yang berani membangun rumah baru di sana. Warga menyebutnya tanah benang hitam. Malam-malam tertentu,
Terutama menjelang tengah malam, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara mesin jahit dari arah puing itu, pelan, teratur, seperti seseorang sedang bekerja dalam kegelapan. Aku masih ingat malam kebakaran itu. Aku salah satu warga yang datang paling awal. Sampai sekarang, aku tidak bisa melupakan pemandangan di dalam rumah itu, terutama tubuh Joko yang membatu di kursinya, dan mesin jahit yang tetap bergerak sendiri. Setelah kejadian itu, banyak yang percaya kalau arwah Bu Sarti belum benar-benar pergi. Ada yang mengaku melihat bayangannya berdiri di depan puing rumah, memegang kain merah, dengan mata kosong yang menatap jauh ke arah hutan. Sebagian lagi bilang, suara tangis perempuan sering terdengar dari arah bekas ruang kerja Joko setiap malam Jumat Kliwon. Namun satu hal yang disepakati semua warga, tempat itu bukan lagi tempat manusia. Siti masih hidup. Ia selamat dari kebakaran, tapi sejak hari itu tak pernah lagi terlihat menjahit atau berbicara banyak. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir desa, hidup menyendiri dengan seekor kucing dan sebuah buku catatan yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Konon, di dalam buku itu, Siti menulis semua kisah hidupnya. Mulai dari saat Joko dihina, saat keserakahan menuntunnya ke Pak Narto, hingga malam di mana api menelan segalanya. Beberapa kali aku melihatnya duduk di teras rumahnya menjelang sore, menatap kosong ke arah langit, seperti seseorang yang masih berbicara dengan masa lalu. Aku menulis bukan untuk mengingat, katanya pelan suatu sore, tapi supaya orang lain tak perlu merasakan hal yang sama. Mesin jahit peninggalan Joko kini tersimpan di museum kecil desa, di ruang pameran bertema, legenda dan kejadian mistis lokal. Kaca pelindungnya tebal, dan ada tulisan peringatan di bawahnya. Dilarang menyentuh. Mesin ini pernah bergerak sendiri. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita rakyat yang dilebih-lebihkan, tapi para penjaga museum tahu sesuatu. Mereka bilang, kadang-kadang, jarum mesin itu bergerak pelan sendiri saat malam hari, tepat pukul 12. Tak ada yang berani memastikan, tapi setiap kali hal itu terjadi, kaca pelindung selalu tertulis embun tipis berbentuk huruf S. Mungkin S untuk Siti, atau mungkin S untuk Sarti. Waktu berlalu, desa kembali tenang, tapi kenangan tentang Joko tak pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian orang, kisahnya jadi bahan peringatan. Bagi yang lain, jadi bukti bahwa balasan atas dosa tak selalu datang di akhirat, kadang datang lewat benang dan jarum di dunia. Aku, Arman, salah satu warga yang masih hidup di sini, menulis kisah ini agar semua orang tahu bagaimana keserakahan bisa menjelma kutukan. Joko hanyalah tukang jahit biasa, tapi ambisinya melampaui batas nalar manusia. Ia ingin dihormati, ingin kaya, ingin membalas penghinaan. Namun, dalam upayanya mencari harga diri, ia justru menjahit penderitaannya sendiri. Kini, setiap kali aku lewat di depan museum itu dan melihat mesin jahit tua di balik kaca, aku selalu teringat kalimat terakhir yang terukir di kain merah itu. Tumbal belum lunas. Entah apa maksudnya. Mungkin karena dosa manusia memang tak pernah lunas di dunia. Atau mungkin, karena masih ada benang yang belum benar-benar terputus, benang yang menghubungkan manusia dengan kesalahannya sendiri. Sore ini, angin kembali bertiup dari arah hutan. Suara daun randu bergesekan seperti desisan lembut. Dari jauh, samar-samar terdengar tik, tik, tik. Suara mesin jahit yang tak pernah padam. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menutup catatan ini dengan satu kalimat. Keserakahan hanya menjahit penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah tentang Joko, penjahit tamak yang menjual jiwanya demi kekayaan, akhirnya berakhir di balik api dan kutukan. Rumahnya kini hanya tinggal puing. Tapi suara mesin jahit itu masih terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa warga percaya, itu arwah Bu Sarti yang masih menuntut balas. Yang lain bilang, itu Joko sendiri, terjebak dalam mesin jahit buatannya, terus menjahit nasib buruknya sendiri, tanpa pernah selesai.
Siti hidup menyendiri, dan buku catatannya menjadi satu-satunya saksi betapa mahal harga sebuah keserakahan. Keserakahan hanya menjahit penderitaan bagi dirinya sendiri. Kalimat itu kini tertulis di dinding museum, tepat di bawah mesin jahit tua yang dulu milik Joko. Dan siapapun yang berani menatap mesin itu terlalu lama, katanya, akan mendengar suara lembut dari balik kaca. Benang ini belum selesai. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini agar makin banyak yang tahu bahwa kadang setan tak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati bila kalian mendengar suara mesin jahit di tengah gelap.